Sahabat Hikmah, memiliki anak menjadi idaman hampir semua pasangan yang sudah menikah. Namun, sayangnya tak semua dimudahkan memiliki buah hati. Banyak yang hingga bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Di antaranya ada pasangan artis Chintya Lamusu dan Surya Saputra. Pasangan artis ini baru memiliki anak saat usia pernikahannya sudah 8 tahun. Mereka mengikuti program bayi tabung. Si kembar Atarfa Bimasena Saputra dan Ataya Tatiana Aisyah Putri lahir pada November 2016. Pasangan ini pun rutin mengunggah perkembangan buah hatinya dan memberikan tips seputar kehamilan di akun media sosial masing-masing. Pasangan artis lainnya yang mengikuti program bayi tabung adalah Tia Aristia dan suami Irfan Ratinggang. Setelah beberapa kali didiagnosa memiliki resiko 3 kali sulit hamil normal, pasangan ini memilih untuk menjalankan program bayi tabung. Pasangan Irwansyah dan Saskia Sungkar juga menjalani program bayi tabung. Setelah 10 tahun menanti, setelah sekian banyak ikhtiar, akhirnya pasangan selebriti muda ini dikaruniai seorang anak. Masya Allah. Di Indonesia, teknik bayi tabung mulai dikenal sejak tahun 1980-an. Teknik ini pertama kali berhasil dilakukan pada 1988, yang ditandai dengan kelahiran Nugroho Karyanto. Dr. Sudraji Sumapraja jadi dokter yang mengawal proses bayi tabung pertama yang dilahirkan pada 2 Mei 1988 di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudara para pemirsa Net TV yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam program Hikmah di Balik Kisah bersama saya Haji Fikri Haikal MZ. Salah satu tujuan nikah selain ibadah adalah ingin memiliki keturunan. Sebab dalam mengarungi mahligai rumah tangga, hidup sebagai pasangan suami istri yang dinanti-nanti tidak lain adalah buah hati. Anak, putra, pelanjut cerita, penyambung sejarah. Anak merupakan belah hati, pelipur lara bagi setiap orang tua. Karena itu pernikahan di antara tujuan-tujuannya adalah melangsungkan keturunan. Cuma sayangnya tidak sedikit muslim dan muslimah yang mengarungi bahtera rumah tangga hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Bertahun-tahun mereka belum dikaruniai seorang anak. Dalam Islam, manusia wajib untuk ikhtiar, untuk berusaha, tapi jangan lupa sambil terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar yang dilakukan oleh orang tua karena ingin memiliki anak menggunakan kemajuan teknologi. Saudara, para pemirsa yang saya cintai, dunia medis dengan kecanggihan teknologi sudah bisa ikut membantu bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan, yang ingin mempunyai buah hati. Dan ini juga didorong oleh fatwa para ulama yang dalam istilah dunia medis dikenal dengan proses bayi tabung. Sebagian besar ulama memberikan hukum terhadap proses bayi tabung ini, hukumnya mubah, boleh. Saudara-saudara, persoalannya adalah untuk mencapai tahapan itu diatur berbagai macam persyaratan-persyaratan. Bayi tabung yang dibolehkan, pertama, apabila sperma yang dihasilkan dari pasangan suami istri tersebut. Di antara yang kedua persyaratannya adalah dilakukan tidak mendatangkan pihak ketiga. Saudara, mohon maaf, sekarang ini
tercampur sudah. Spermanya mungkin sperma bukan suaminya, tapi ditanam di rahim, diolah dan ditanam di rahim istrinya. Itu haram. Yang dibolehkan dalam proses bayi tabung ini adalah sperma yang dihasilkan oleh suami istri yang sah, diikat dalam sebuah pernikahan. Mereka belum bercerai, haram hukumnya. Bayi tabung yang dihasilkan dari sperma yang tersimpan dari seorang suami yang sudah meninggal dunia. Karena bapaknya sudah meninggal, yang punya sperma sudah meninggal dunia, lalu spermanya dibuahkan. Maka kesepakatan ulama mengatakan proses yang seperti ini masuk kategori haram. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, khususnya calon bapak dan calon ibu, silakan, ulama membolehkan. Ijtihad para ulama memberikan hukum mubah, boleh terhadap proses bayi tabung yang tadi persyaratannya sudah saya tentukan. Nah, tinggal biasanya para calon orang tua yang mengikuti proses bayi tabung tersebut sekaligus satu paket menentukan jenis kelamin. Ini sudah di luar batas kontrol namanya. Boleh saja kita menginginkan calon anak kita misalnya wanita, boleh punya keinginan, atau pria boleh punya keinginan, tapi sekali lagi yang perlu saya tekankan, jangan itu jadi patokan. Bersyukurlah orang tua yang sudah dikaruniakan, diamanatkan, dititipkan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga anak tersebut, didik dengan baik, tidak persoalan laki atau perempuan, tetapi yang pasti Allah mengamanatkan buah hati kepada kita untuk kita didik, kita pelihara, kita jaga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.